Halo semuanya, masih ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Tahu gak sih, yang namanya podcast pagi itu adalah sebuah tempat di mana milik orang-orang yang ingin berbahagia sambil bersyukur. Nah coba deh, sekarang kita bersyukur yuk. Tuliskan di komentar sebuah hal apa sih yang bisa kamu syukuri di hari ini. Akhiri dengan sebuah kata terima kasih atau alhamdulillah. Lihat rasanya, semakin kita bersyukur, semakin tenang batin kita. Kamu luar biasa loh. Dicoba ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, sekarang saya mau tanya. Pernah gak sih kita mengalami sebuah peristiwa yang aneh dan ajaib? Ya, pernah atau tidak ketika kita berusaha menjadi orang yang berpikiran positif? Udah capek-capek nih berpikiran positif. Tapi kok justru yang kejadian dalam hidup kita malah kebalikannya? Kita udah jadi orang super positif ya, udah berusaha berpikir yang baik-baik. Tapi pernah gak sih yang kejadian dalam hidup kita justru malah yang negatif-negatifnya? Sampai akhirnya kita bingung kemudian bertanya, ada apa ini? Kenapa setiap kali saya berpikir positif, kok yang kejadian malah yang negatifnya ya? Salah saya di mana? Apakah saya terkutuk? Wah, tenang aja, kamu gak terkutuk kok. Tapi ada beberapa ilmu mungkin yang kamu belum tahu, sehingga jadi bingung salahnya di mana. Ini dia nih fungsinya video ini buat kamu. Yuk, sekarang kita bahas supaya semuanya menjadi jelas. Ini dia. Sekarang gini, seperti biasa, saya selalu mengajarkan kepada kamu, kalau kita ingin mengobati suatu hal, langkah pertamanya harus gimana? Betul, kita harus tahu dulu sebabnya kenapa hal itu bisa terjadi. Baru dari situ bisa kita obati. Sekarang pertanyaannya, Mas, kenapa dong? Kok saya udah capek-capek berpikir positif nih, kenapa saya malah mendapatkan hal yang sebaliknya, yang negatif? Kenapa itu semua bisa terjadi, Mas? Apa sebabnya? Saya kasih tahu sebabnya ya. Tolong dengarkan baik-baik, ini sangat ilmiah sekali. Gini penjelasannya. Kalau kita bicara soal berpikir positif, selama ini kebanyakan orang itu salah persepsi atau salah kaprah. Mereka berpikir bahwa berpikir positif itu cuma di mulut saja. Berpikir positif itu adalah mengatakan hal-hal yang positif saja cukup. Padahal yang paling benar ketika kita berpikir positif, alam bawah sadar kita pun harus lebih dulu positif. Kalau kita berpikir positif dan yang kejadian malah sebaliknya, penyebabnya adalah tidak sinkron antara apa yang kita katakan atau perbuat dengan alam bawah sadar kita. Contoh, misalnya kita sudah berusaha berkata yang positif, terus gitu, kita melakukan afirmasi, mengatakan hal-hal yang positif, bagus ya, tapi kita lupa bahwa 90% hidup kita sebagian besar dikuasai oleh alam bawah sadar kita sendiri. Ternyata di alam bawah sadar kita nih masih banyak luka batin, masih banyak trauma-trauma kehidupan akibat perbuatan orang lain di masa lalu. Belum diobatin tuh. Ya otomatis karena alam bawah sadar kita masih banyak penyakitnya, masih banyak traumanya, nggak bisa kita melakukan yang namanya pikiran positif sempurna. Karena apa? Kita mengucapkan hal yang positif, dalam batin kita berkata, masa sih? Enggak gitu. Enggak gitu. Contoh misalnya. Diri kamu dikasih tugas untuk presentasi di depan kampus, depan kelas, atau mungkin presentasi sebuah produk dari atasan kamu untuk klien. Ya kan? Diri kamu udah pengen jadi orang positif nih. Kamu berkata, saya bisa. Kalau orang luka batinnya udah sembuh, psikologinya sudah sehat, alam bawah sadar sudah sehat, ketika mulutnya berkata, aku bisa, alam bawah sadar akan mengamini. Amin. Iya, kamu bisa. Tapi, kalau orang yang alam bawah sadarnya masih belum disembuhin, banyak trauma atau luka batin, ketika mulutnya berkata, aku bisa, alam bawah sadar akan berkata apa?
Masa sih? Kamu kan bodoh. Kamu tidak bisa. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi jadi nggak bisa beneran. Kenapa? Karena mulut kita berkata apa, alam bawah sadarnya berkata apa, yang menang akan selalu alam bawah sadar. Kenapa? Karena dalam hidup kita, sebagian besar dikuasai oleh alam pikiran bawah sadar kita. Jelas sampai sini? Itu dia penjelasannya. Nah, sekarang supaya kamu lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, mengerti apa yang saya maksud, saya ingin coba sekarang juga, bener, saat ini juga saya minta tolong, kalau bisa kamu pejamkan mata deh. Sambil mengerjakan apapun, mungkin yang dikerjakan berhenti dulu sebentar ya. Kalau lagi dalam mobil atau di atas motor, mungkin berhenti dulu di rumah ibadah, atau berhenti dulu di kantin. Kita coba dulu praktekkan apa yang ingin saya praktekkan kepada kamu di hari ini. Sudah? Sekarang juga silahkan pejamkan mata. Sambil diri kamu memejamkan mata, dengarkan ucapan saya satu persatu, dan biarkan hati kamu sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya secara jujur ya. Gini pertanyaan saya. Apakah benar ada di masa lalu banyak peristiwa yang membuat kamu jadi sakit banget kalau mengingat-ingat peristiwa itu dalam pikiran kamu lagi? Apakah benar ada ya perilaku dari orang-orang yang harusnya baik sama kita mungkin? Tapi orang ini malah jahat sama kita di masa lalu dan itu terjadinya berulang kali. Sampai diri kita sendiri kalau inget-inget lagi jadi sedih bahkan marah. Ada nggak? Kalau saat ini mendadak diri kamu ingin nangis atau sedih banget, itu berarti ada. Sekarang cobalah menangis, gak usah ditahan. Biarkan semua air mata itu keluar. Gak salah kok, kita kan cuman manusia biasa. Menangislah. Sekarang, sambil dirimu tetap mengeluarkan emosi yang selama ini terpendam, coba dengarkan perkataan saya deh. Selama ini, kita ini berusaha menganggap semua sudah baik-baik aja ya. Selama ini, kita menganggap bahwa semua itu sudah masa lalu. Kita pengen banget jadi orang yang kuat. Kita ingin banget jadi orang yang terbaik. Tapi ternyata, itu semua belum berlalu ya. Itu semua masih membuat diri kita ngerasa belum selesai, masih sakit, masih perih. Sekarang juga coba ambil nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian kamu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut, kemudian buka matamu. Gimana? Saat ini kita sudah membuktikan ya bahwa memang benar dalam batin kita nih masih ada luka. Itu loh yang mengakibatkan pikiran positif kita malah berbalik jadi negatif. Karena alam bawah sadar kita belum pulih. Kalau sekarang kita udah tahu sebabnya, baru dari sini kita bisa mengobatinya. Sekarang gimana mas? Keadaannya memang betul saya ingin jadi orang positif. Tapi masalahnya saya punya luka batin di masa lalu yang jujur ya mas ya, kayaknya belum bisa deh dalam waktu dekat ini saya pulihkan baik-baik karena luka batin itu sudah membekas terlalu dalam hati atau batin saya. Terus saya harus gimana mas? Jawabannya, janganlah berpikir positif. Saya ulangi, solusi untuk kamu yang ketika berpikir positif, tapi yang terjadi malah sebaliknya, saya punya tips, janganlah berpikir positif. Titik. Lah mas, gimana mungkin saya nggak boleh berpikir positif lah, ngaco. Kan saya pengen jadi orang positif. Gimana sih? Dengerin dulu.
Kalau memang kita secara sadar dan apa adanya tidak mampu berpikir positif, janganlah berpikir positif, tapi berpikirlah netral. Teman-teman, kenyataannya nggak semua orang bisa loh berpikir positif dengan mudah. Ada orang yang punya masa lalu beruntung, tidak ada hal-hal yang mungkin membuat dia menjadi memiliki trauma batin. Sehingga ketika berpikir positif, dia bisa berpikir positif dengan mudah. Tapi apakah setiap orang selalu beruntung? Tidak. Ada orang yang punya pengalaman di masa lalu yang nyakitin, bahkan membuat dia trauma. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa dengan mudah berpikir positif. Dia sudah capek-capek berpikir positif, yang terjadi malah sebaliknya. Kan kasihan. Kalau begitu, saya berikan solusi sesuai kenyataan untuk kamu. Coba lihat dirimu sekarang. Kalau dirimu sekarang masih banyak luka batin yang belum sembuh, dan memang kenyataannya tidak mudah untuk menyembuhkan, saya tahu. Coba deh, ganti pikiran positifmu jadi berpikir netral. Nggak usah memaksakan diri untuk berpikir positif kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Itu kan sesuai kenyataan. Realistis kan? Nah, itu yang benar. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana sih caranya kita berpikir netral. Kalau berpikir positif, kita semua udah tahu. Bahkan contoh berpikir negatif itu juga udah langganan lah, kita udah tahu banget. Tapi berpikir netral itu gimana, Mas? Apakah berpikir netral itu kita tidak boleh berpikir apa-apa? Bukan. Berpikir netral itu pada dasarnya adalah kita menyerahkan semua kepada ketentuan ilahi tanpa berharap apa-apa. Saya ulangi, berpikir netral itu pada dasarnya adalah kita menyerahkan semuanya kepada ketentuan ilahi 1000% berserah total tanpa berharap apa-apa. Contoh, kasusnya sama nih, kamu harus presentasi untuk tugas kampus, sekolah, atau mungkin tugas kantor, mempresentasikan produk kepada klien. Kliennya emas nih. Kalau selama ini, sebelum menonton video ini, diri kamu berkata, aku bisa. Sekarang ganti. Daripada berkata itu, ganti dengan sebuah kalimat, saya serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, saya berserah diri kepadamu. Atau, saya serahkan diri seutuhnya kepadamu ya Allah, saya berserah diri kepadamu. Amin. Udah. Ganti aja dengan kalimat gitu. Enak nggak coba? Enak nggak? Enak kan? Lebih tenang gitu, lebih damai. Kenapa? Karena kita tidak berpikir positif di situ, tapi kita berpikir netral. Dan perlu kita sadari, kadang-kadang orang tuh banyak yang salah paham. Mereka berpikir bahwa berpikir positif itu adalah sebuah kewajiban, padahal itu keliru. Keliru. Berpikir positif itu bukan kewajiban. Tapi berpikir positif itu adalah pilihan. Kalau berpikir positif itu adalah pilihan, berarti masing-masing orang ada yang mampu dan ada yang tidak, kan? Setuju nggak? Kalau yang mampu, silakan berpikir positif. Tapi kalau tidak mampu, karena punya pengalaman buruk di masa lalu seperti yang saya sebutkan tadi, gantilah dengan berpikir netral. Lebih tenang, kan? Saya kasih contoh lagi biar kamu semakin jelas. Contoh, misalnya kamu sedang ingin melamar pekerjaan nih di perusahaan asing. Udah capek-capek kuliah gitu kan. Mas, saya pengen punya cita-cita. Apa tuh? Menjadi orang yang sukses di perusahaan asing. Oke. Kamu melamar deh tuh di perusahaan asing. Kalau selama ini sebelum wawancara kamu berkata saya bisa, saya mampu. Sekarang ganti. Ganti menjadi perkataan, saya berserah diri kepadamu ya Allah, saya berserah diri total kepadamu, apa yang terjadi sesuai kehendakmu. Amin. Enak nggak? Enak. Itu yang harusnya kita lakukan. Nggak banyak mau, tapi banyak berserahnya kepada Tuhannya. Bukankah itu indah? Nah, udah mulai tercerahkan ya? Sudah mulai terbuka pikirannya? Dan ngerasa bahwa ini benar-benar masuk akal banget. Sesuai dengan keadaan kita, tidak berlebih-lebihan, tapi pas. Ini loh. Ini yang sayangnya tidak pernah diajarkan siapa-siapa, dan bisa jadi
baru pertama kali kamu dapatkan di video ini. Gak apa-apa, Tuhan itu baik. Apa yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Inilah petunjuk darinya untuk hidup kamu. Syukuri, syukuri, dan syukuri ya. Sekarang, saya ingin kamu sebagai sahabat saya, mulai detik ini selalu ingat perkataan yang namanya berserah diri. Apapun yang sedang ingin kamu lakukan, katakan, saya serahkan semua ini kepadamu ya Tuhan. Apa yang terjadi itu sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Habis itu maju. Gak usah berpikir apa-apa lagi. Apapun yang terjadi, terima. Karena itu pasti yang terbaik. Dan di situ kita akan ngerasa damai, ngerasa tenang. Dan anehnya, permasalahan hidup kita bisa loh semakin lama semakin bertambah hilang dengan sendirinya. Karena memang betul, hidup kita bergantung dari pagarnya. Dan pagar kehidupan itu adalah pola pikir kita sendiri. Kamu setuju? Silakan dilakukan ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.